Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Okviantari, mahasiswi PPG Daljab 2021 Universitas Negeri Padang, Angkatan 1. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, pintar anak ibu semuanya. Nah, sebelum kita belajar, ibu cek hadiran dulu ya. Ulul Azmi, Hadir Bu. Radatul Syafa, Hadir Bu. Hanifah Almira, Hadir Bu. Hania Zahrani, Hadir Bu. Hilmaya Fitricia, Hadir Bu. Khairul Fahmi, Hadir Bu. Deviola Harmonika. Hadir Bu. Bagus, berarti yang hadir ada 7 orang. Nah, sebelum kita belajar, supaya pelajaran kita diberkahi oleh Allah, kita membaca doa. Nah, yang datang paling cepat tadi siapa? Tunjuk tangan. Nah, bagus. Ayo coba Pio, berapa Pio? Pimpin temannya membaca doa. Siapkan dulu temannya. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, silakan Pio kembali duduk. Terima kasih Pio. Nah, dengan membaca doa tadi, kita berharap pembelajaran kita berjalan lancar. Amin. Nah, sekarang setelah kita membaca doa untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, rasa sayang kita kepada Indonesia, kita menyanyikan lagu apa ini? Lagu Garuda Pancasila. Tahu anak ibu lagunya? Sekarang kita nyanyikan dengan suara keras saja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. bagus, bukan lu. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran berikutnya, sekarang berlangsung. Nah, yang pertama dulu, tujuan kita belajar hari ini. Dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak ibu nanti bisa menentukan posisi suatu tempat pada denah yang berupa tabel gambar dengan tepat. Selanjutnya, nanti anak-anak ibu juga bisa mendeteksi
bedah berupa tabel gambar dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak ibu bisa memberikan keterangan pada denah yang berupa tabel gambar. Kemudian diagram gambar. Kemudian menyajikannya ke depan kelas. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, coba amati gambar ini baik-baik. Gambar apa ini? Udin sedang menyapu. Bagus. Udin itu sedang menyapu. Gak ingat yang kuning itu siapa itu? Coba anak-anak ibu amati gambar ini dan pikirkan masing-masing apa yang sedang mereka lakukan. Coba pikirkan sebentar ya. Angkat tangan, nggak bisa, kakak. Hani, apa Hani? Menanam pohon. Yang lain apa lagi nak? Ada lagi yang lain? Apa Bio? Menghijaukan lingkungan. Dari mana Bio tahu ini menghijaukan lingkungan? Sila keberapa coba? Coba ingat-ingat. Sila keberapa? Kedua. Apa sila kedua itu, Fami? Itu adalah pengamalan sila Pancasila yang kedua. Maka penghijauan ini harus dilakukan. Nah, coba naik perhatikan. Ini kosong kan? Ini? Di sini? Pohonnya hanya berapa? Nah, di sini Siti dan teman-teman ini tujuannya bagus. Mereka mau menanam pohon. Nah, mereka ini nantinya akan menanam pohon di daerah tempat mereka tinggal. Mulai dari sekolah ditanam, apa lagi tadi bacaannya? Di rumah, apa lagi? Di taman. Kalau di rumah, bolehlah rumah tinggal sendiri. Atau lingkungan kosong, bolehlah. Tapi kalau di taman itu tempat umum atau tempat pribadi? Tempat umum. Boleh nggak sembarang kita tanam pohon? Nggak boleh. Kata Siti, sini aja lah. Biarin aja lah orang tuh. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Jadi di taman itu sudah ada bagiannya. Oh, ini bagian orang berdagang, ini bagian tong sampahnya. Boleh nggak kita nanam pohon dekat orang jualan? Boleh. Coba anak perhatikan gambar berikut ini. Di situ Siti mau nanam pohon itu. Nampak ada? Nampak. Nah, coba tahu nggak anak-anak ibu cara membaca ini gimana ini? Ini seluncuran ini di mana letaknya? Tahu nggak cara bacanya? Belum tahu lagi. Kalau ini apa namanya ini? Tempat duduk ini? Nah, kalau anak-anak ibu belum tahu cara membaca ini, nah, maka ibu sekarang akan memperlihatkan cara membacanya. Nah, sebentar ya. Pada tabel yang tadi, sekarang perhatikan gambar video berikut. Nah, karena tadi anak ibu tidak mengerti cara membaca denah berupa gambar tabel tadi, sekarang perhatikan video berikut ini dulu ya. Membahas tentang denah sederhana. Sekarang kita akan membahas pada gambar di bawah ini. Dari gambar ini, apakah kalian bisa menunjukkan letak atau posisi benda? Kita coba sama-sama yuk. Yang pertama, di manakah letak masjid? Jika dilihat dari gambar, masjid terletak di posisi
3, kita harus menulis posisi. Itu tadi video tentang cara membaca gambar seperti ini. Nah, dari video yang anak-anak ibu lihat, siapa yang bisa menjawab bagaimana cara kita bacanya? Siapa yang bisa? Gimana cara bacanya tadi videonya? Siapa yang bisa? Sekarang siapa yang berani membuatkan kalau tempat sampah ini di mana letaknya? Siapa yang mau ke depan? Ayo. Ah, coba Vio. Coba Vio, tuliskan ke depan Vio. Tidak ada ibu marah-marah kalau salah. Nah, buatkan Vio. Buat aja di samping itu Vio. Di sini aja Vio, di sini aja. Di sini aja. Ah, bagus. Petakan di sini dulu. Petakan siapa yang paling di depan? Ah, Hani, cepat. Bagus. Petakan lagi. Sekarang, ibu yang memberi soal lagi. Ibu contohkan. Misalnya ibu buat bunga di 1B. Berarti gambar apa kita buat 1B? Gambar bunga. Gambar bunga kayak gini. Nah. Sudah mengerti? Sudah. Nah, karena anak-anak ibu sudah mengerti, karena ibunya juga secara kelompok, ibu bagikan lagi LKPD-nya ya. Oke? Nih, baca dulu perintahnya. Hari tanggal dibuat, nama peserta didiknya dibuat dulu, belum diikuti lagi. Baca dulu. Berdua. Nah, sekarang kita akan menampilkan hasil yang anak-anak ibu buat semuanya ke depan sekaligus bertiga. Kelompok ini, kelompok satu siapa yang tampil? Nah, los. Pertanyaannya ada tak? Bacalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bersama-sama 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Hani mulai dulu. Baiklah, kami akan saya dari kelompok satu akan menampilkan hasil diskusi saya. Nah, tidak ada kawan lain. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Ini hasil diskusi Hani. Nah, ini udah ada rumahnya, ada view bagai. Nah, sekarang Hani lagi baca assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Saya akan menampilkan hasil diskusi saya dengan kelompok dia. Ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masing-masing kelompok. Silakan. Ini rumah sampah. Nah, bagaimana rumah sampah? Rumah sampah dekat sebelah kanan rumah sekolah. Nah, kalau rumah Maya? Rumah saya di bawah rumah sekolah. Rumah Maya di sebelah kiri rumah sekolah. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk hadiahnya. Satu lagi, silakan dulu. Di sini rumah kami dari sekolah. Dan ini rumah saya sebelah kiri rumah sekolah. Nah, tepuk tangan untuk kamu. Silakan kembali ke tempatnya, nak. Tadi, membuat apa tadi? Dena. Nah, tadi kita juga sudah menentukan di mana harus menanam pohon di dalam denah yang berupa tabel gambar. Nah, tadi Ibu katakan penghijauan itu merupakan salah satu pengamalan apa tadi? Pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa kata Ibu tadi? Sila kedua. Sila kedua. Nah, sila kedua ini adalah sila yang terdapat pada lambang burung Garuda. Nah, ini namanya burung apa ini namanya? Burung Garuda. Coba di kelas kita ini di mana burung Garuda adanya? Apa namanya itu? Itu apa itu? Di dekat siapa? Di dekat Bapak Jokowi. Nah, di dekat Bapak Jokowi presiden kita. Kenapa lambang Garuda ini ada di sekolah kita ini? Nah, kenapa coba? Apa? Kenapa? Karena lambang negara. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar burung Garuda ini. Apa menurut anak-anak ibu yang menarik dari burung Garuda ini? Nah, mana yang beri saya video? Yang ini. Ini. Ada berapa gambar di sini, Nak? 5. Tahu enggak kenapa ada 5 gambar ini? Dari mana nih gambar ini? Dari Pancasila. Bagus, tadi teruskan suaranya kita nih. Nah, yang pertama ini apa ini? Gambar apa ini? Bintang ini untuk sila yang pertama. Sila yang pertama itu apa? Ketuhanan. Padi dan kapas. Iya, apa ini sila ini kalau padi dan kapas ini? Bagus Tio. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi kalau kita orang Indonesia, kita harus berpegang teguh kepada Pancasila. Ibu, saya udah nanam pohon banyak kali, Ibu. Berarti kita sudah mengamalkan sila kedua. Coba sebelum sekolah, siapa yang suka subuh angkat tangan? Pintar. Sudah semuanya pintar, tepuk tangan dulu. Kalau kita udah sholat itu, kita udah mengamalkan sila keberapa? Ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita tadi sebelum belajar berdoa, sila berapa? Ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi anak ibu sedang belajar, ibu suruh buat apa tadi? Buat denah kan? Ada yang berkelahi sambil buat denah? Benar. Ada tadi bagi-bagi tugas? Ulu tadi berkelahi sama kami dulu, Nak. Kalau kita tidak berkelahi sama orang lain, kita baik sama teman kita, berarti kita telah mengamalkan sudah berapa? Kedua apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Masalah banjir lagi balik ini. Ibu kasih kasus. Di Jakarta banjir. Di tempat kita tidak banjir. Menurut anak ibu itu kenapa? Kata Pio pada bos sampah sembarangan. Satu dulu, ada lagi yang lain. Apa lagi?
Apalagi? Ayo ingat-ingat. Tidak menjaga alam. Tidak menjaga alam. Bagaimana tidak menjaga alam? Kata apa nih? Jelaskan Ibu. Menebang hutan atau menebang pohon sembarangan. Nah, kita ini tidak ada banjir karena di sekitar kita masih banyak pohon. Kania, sekarang coba Kania tunjuk pakai tangan Kania. Di mana ada pohon nampak Kania? Coba tunjuk aja pakai tangan. Di sini ada. Di sebelah situ kita dikelilingi oleh pohon dan itu membuat kita terhindar dari bencana banjir dan tanah longsor. Alhamdulillah. Nah, sekarang karena kita tinggal di Indonesia, di Jakarta kan banjir. Di sini tidak banjir. Coba kita ajak orang-orang semuanya untuk menanam pohon. Bisa enggak? Bagaimana cara mengajak kita? Bisa kita buat dengan membuat poster. Nah, bisa nggak Ibu membuat posternya? Bisa. Buat yang bagus ya? Oke? Oke, sekarang Ibu bagikan. Membuat poster. Nah, ini untuk kelompok Viola. Buat namanya ya, buat tandanya. Ini untuk kelompok 2 Kania, Safa dan Maya. Iya, sama-sama nak. Ini untuk kelompok Fadila dulu ya. Buat nama dan hari tanggal ya. Oke? Silakan buat nak. Sudah, bagus. Sekarang coba kelompok 1 perlihatkan ke temannya hasilnya. Berdiri. Perlihatkan. Berdiri lagi yuk. 2. Kelompok lain lihat temannya. Bagus tak punya mereka? Bagus. Kalau dari angka 1 sampai 5 berapa nilainya? Berapa? Jawab aja lah. Kalau kita kasih tepuk tangan aja ya. Bagus tak? Bagus tak? Sekarang kelompok 2 berdiri bertiga. Berdiri nak. Berdiri, lihatkan ke temannya. Tinggi-tinggi lah kalian cantik. Pio, bagus tak Pio? Bagus. Bagus kelompok kami. Kasih tepuk tangan atau enggak? Kasih tepuk tangan. Kelompok kami lagi. Bagus. Kasih tepuk tangan atau enggak? Kasih tepuk tangan. Bagus. Berarti ketiga-tiganya dapat tepuk tangan. Berarti ketiga-tiganya apa? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kumpulkan sama Ibu. Ayo cepat. Bagus enggak? Bagus. Menurut anak-anak Ibu dari semua ini mana yang paling bagus nak? Yang mana? Yang ini? Ini? Iya. Nah, kelompoknya semua sudah bagus, tapi di antara yang bagus pasti ada yang paling bagus. Berarti kelompok siapa yang paling bagus? Kelompok Pio, iya Fani? Sebagai penghargaan untuk kelompok Pio, kita kasih apa? Kasih bagus, bagus, bagus sekali. 1, 2, 3. Bagus. Tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah
Tapi sekarang Ibu ingatkan lagi. Nah, Pancasila. Salah satu sikap Pancasila itu adalah bersatu. Pernah dengar anak pramuka? Pernah dengar kata-kata pramuka? Pernah ikut pramuka? Pernah. Kalau kita pramuka itu, kalau kita terjatuh, biarin aja lah. Kayak gitu. Terus gimana? Kalau kita menjelajah itu sendiri-sendiri, kita berkelompok. Terus kalian ke sini, Bio ke sini. Kayak gitu. Terus gimana? Bersama-sama. Kalau kita seperti itu, berarti itu mengamalkan sila berapa? 3. Oke, 3 Pancasila. Nah, sebagai seorang anak pramuka itu disiplin. Setelah kita mengamalkan Pancasila, kita juga harus disiplin. Nah, setelah itu, sekarang Ibu ada video anak pramuka yang berbaris. Nampak videonya? Nampak? Nanti anak pramuka ini akan dijadikan diagram gambar. Digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, sekarang simak video berikut ini, oke? Mengenal diagram gambar untuk kelas 3 SD. Perhatikan gambar barisan pramuka siaga ini. Mereka berbaris menurut badannya masing-masing. Mari kita hitung banyaknya barisan putra. Banyaknya barisan putra ada 5 barisan. Sekarang kita hitung banyaknya barisan putri. Banyaknya barisan putri ada 6 barisan. Sekarang lebih teliti lagi. Kita hitung banyaknya anggota Badung Coklat. Ternyata ada 8 anak. Kita hitung banyaknya anggota Barung Ungu. Ternyata ada 7 anak. Yuk kita amati dan hitung anak putra yang tidak memakai topi. 1, 2, 3, 4. Anak putra yang tidak pakai topi ada 4 anak. Yuk amati lagi. Dan hitung anak putri yang tidak memakai topi juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata anak putri yang tidak pakai topi ada 5 anak. Nah, coba hitung sendiri banyaknya seluruh anak putra. Ya, benar sekali. Anak putra berjumlah 38 orang. Berapa jumlah seluruh anak putri? Ya, benar. Anak putri seluruhnya ada 45 anak. Dari data kelompok pramuka tersebut, dapat kita buat berbagai diagram gambar. Misalnya, berdasarkan Barung atau kelompok putra dan putri. Perhatikan cara membuat diagram gambar berdasarkan kelompok putra atau putri. Kita tentukan dulu bahwa satu gambar atau simbol melambangkan 5 anak. Maka untuk kelompok putra 38 dibagi 5. Karena tidak bisa, ada 45 anak. Sehingga Jadi kalau dari yang anak-anak Ibu lihat itu, kalau
gambar atau berupa apa? Berupa gambar. Nah, berhubung tadi kita belajar tentang Pancasila, Pancasila ya, yang ada di lambang burung Garuda. Nah, tugas anak ibu adalah menghitung bulu burung Garuda. Mau? Di lehernya berapa? Di ekornya berapa? Sayapnya berapa? Bisa? Bisa. Nah, silahkan dibuat ya nak. Iya. Iya. Silakan buat tanggal dan nama dulu. Sudah selesai? Sudah. Kelompok siapa yang mau ke depan? Ayo cepat. Ayo Kania, bacakan. Baca surat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Baiklah, saya akan membacakan jenis data dan jumlah data yang saya boleh saya akan membacakan membacakan jumlah data data dan jenis data dan jenis data yang saya boleh. yang saya peroleh. Nanti lagu ibu saya. Bulu saya 17 helai, bulu ekor 8 helai, bulu perisai 19 helai, bulu leher 45 helai. Nah, gambarnya beda kan teman-teman? Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ketiga-tiga kelompok sangat baik dalam pembelajaran, maka ibu kasih hadiah stiker. Mana stiker ibu ya? Ibu lihat stiker ibu dulu ya. Mana stiker ibu? Nah, ini ibu kasih 1, 2, 3, 4, 2, 9. Ambil dua-dua ya. Tuh, 2. Balik dulu nak. Apa nama ibu? Ya. Nah, sekarang semua stikernya. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, maka ibu akan memberikan soal yang harus anak-anak ibu jawab untuk menentukan kalau anak ibu bisa memahami telah. Nah, boleh cerita Kak? Silakan ibu nak. Ya. Ini namanya soal evaluasi pembelajaran. Apa namanya ini? Kami sudah selesai nak? Yang paling anak ibu suka dalam pembelajaran tadi? Bena. Apa lagi? Membuat poster. Nah, dengan anak-anak ibu membuat poster, maka nanti kalau ada di rumahnya nanti orang mengeroyong atau untuk menanam pohon, bisa juga menjaga kebersihan, anak-anak ibu bisa nanti membuat poster. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalau kita membuat bena harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, sekarang Kania, menurut Kania, kalau jadi tentang poster itu apa kesimpulannya? Bagaimana kita harus membuat poster supaya orang itu bisa tertarik? Menambahkan gambar apa lagi? Warnanya gimana Tio? Warnanya cerah, yang menarik. Apa lagi Fahmi? Harus gambar aja semuanya poster tuh. Diberi tulisan. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya, biar semangat. Anak
Ibu tahu nggak nyanyi Ayam dan Lape? Tahu. Tahu, yakin tahu. Sebelum kita selesaikan pelajaran, kita nyanyikan lagu Ayam dan Lape. Ayam dan Lape ini merupakan lagu dari daerah kita, yaitu Sumatera. Semangat untuk menyanyi? Boleh, kalau mau bergoyang boleh juga. Silakan, mau bergoyang? Biarkan tangannya ya. Dengan kita menyanyikan lagu daerah tadi, maka kita akan semakin mencintai daerah kita masing-masing. Nah, karena pembelajaran telah selesai, sekarang Pio, baca adalah yang Pio. Pimpin temannya Pio. Duduk dulu. Sebelum Setelah belajar, marilah kita membaca Alhamdulillah. Nah, baca bukunya di rumah, tetap jadi anak yang bersemangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Ulang aja tadi. Bagus.